إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين وجميع مشايخنا وتسليم وسلم وجميع مشايخنا رسول الله وسلم الكتاب الشيخ محمد خضري بك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين amin. Wa hunalika ishtadda wajalul muslimin, dan di sanalah bertambah kuat wajalul muslimin, kekhawatiran kaum muslimin. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoncangkan sebagai goncangan yang dahsyat. Kenapa? Kebanyakan musuh, luar ada, dalam ada. Li'anal adwa, karena musuh, ja'ahum, bisa datang kepada mereka, min fauqihim, dari atas, artinya dari atas, artinya dari luar, yaitu bukan kafir Quraisy. Wa min asfala minhum, dan daripada bawah mereka, yaitu daripada bangsa Yahudi yang telah berkhianat. Wa zaghatil absaru, dan menjadi kabur penglihatan. Kan orang-orang yang dalam panik itu kan penglihatan tuh ada pas lagi lah. Kada fokus lagi mata tuh melihat aja, ada fokus lagi. Nah, itu kan panik sudah. Wa balagatil qulubul hanajira, dan telah sampai hati-hati, segala hati, hanajira, tenggorokan. Mungkinlah hati itu sampai ke tenggorokan. Itu gambaran daripada sangat paniknya manusia. Hati itu naik ke atas sampai di tenggorokan. Hati itu hendak pacol mana lewat nang kerongkongan. Ada mungkin bang itu, cuma kan gambarannya seolah kayak itu. Wa dzannu billahi dzununa, dan mereka menyangka Allah taala, menyangka terhadap Allah al-dzununa, bermacam-macam prasangka. Bisa anu sako. Nah, jadi kan ketika terguncang-guncang itu lah iman kita itu bisa lemah lah, lalu berprasangka jelek kepada Tuhan. Nah, kayak itu tuh kaum muslimin itu juga kan hampir kayak itu juga kan. Tapi untungnya kaum muslimin ini bila mereka sedang guncang, sedang mereka terganggu lah, ada Rasulullah penghiburnya kan, lalu hilanglah duka lara. Nah, tenang pikiran, karena Rasulullah itu adalah seorang tipe pemimpin yang sangat pandai membaca situasi. Walaupun kan musuh di luar ada, di dalam ada, di belakang ada, kan? Di dalam itu orang munafik, di belakang orang Yahudi. Wa takallamal munafiqun, dan berbicara orang-orang munafik, bima badalahum, dengan apa yang nyata bagi mereka. Pokoknya asbun, orang Yahudi ini asbun, orang munafik ini asbun. Apa aja ada suatu pandangan buruk, sampaikan, ucapkan. Ya, bahasa kasarnya meniwas saya lah Nabi kan. Itu. Jadi kan asalnya munafik itu kadang ketahuan akhirnya. Nah, jadi orang-orang yang berpura-pura itu kadang ketika diguncang oleh suatu ujian ketahuan keberpura-puraannya tah. Nah, itu kan orang munafik ini kan mereka berpura-pura mendukung Rasulullah. Ketika diguncang dengan keadaan kayak ini kan menakutkan ini, lalu bongkai. Nah, kada disuruh dia ngaku seorang. Artinya nggak seorang tuh inya seorang kan berpandir nang jelek-jelek, berarti kan menyatakan ia tuh kada mendukung Nabi. Nah, bongkai seorangnya ketika ada suatu ujian itu. Fa'arada alaihissalam, maka berkeinginan Nabi alaihissalam an yursila, mengirim li Uyainah bin Hisnin. Nah, untuk Uyainah bin Hisnin ini penting juga kan didamai orang nih, supaya didamaikan orang nih, mengurangi kekuatan musuh lah. Wa yusalihahu, dan Nabi berdamai kepada Uyainah ala sulusi zimaril Madinah, atas sepertiga buah-buahan kota Madinah. Bila panen dapat sepertiga si Uyainah deh, asalkan dia mau mengikuti apa yang dipinta Nabi. Lian sahiba, agar dia mundur bigatfan, dengan kabilah Gatfan. Nah, ini Uyainah ini rupanya pimpinannya lah. Malaranai kan berkurang musuh nih. Pandiri pang teh. Fa'abal ansaru dzalik, lalu tidak terima orang Ansar dengan saran itu. Jadi Nabi itu memberikan tawaran
Kayak seandainya kita damai lawan Uyainah, kita ini kayak menurut sampean orang-orang tu orang-orang Madinah, nang orang asli sini nih. Lalu kami kada bersedia jawabnya. Ini bukan karena mereka tidak senang dengan Nabi, tapi mereka ingin membela Nabi. Kalau kuai kan mereka nih mau aja kayak itu kan, jadi Nabi itu memberikan kesempatan atau peluang. Apakah mereka mau atau tidak mau. Jadi jelas kan duduk perkaranya. Qailina sambil berkata, innahum lam yakunu, mereka belum pernah, sungguh mereka belum pernah, yanaluna minna, mendapatkan dari kami, qalilan, sedikit pun, min samarina, daripada buah-buah kami. Pokoknya seumur hidup nih, buah gatpan tuh kada suah dapat buah gratis. Kami berikan buah gratis mereka kada suah. Orang gatpan itu. Wa nahnu kufarun, padahal kami dulu kafir. Waktu kami kafirnya kada pernah dapat gratis buahnya tuh daripada buah-buahan kota Madinah. Ujar buahan Ansar. Apa ba'dal Islam? Apakah setelah kami Islam yusyarikuna fiha? Mereka bersama-sama kami di dalam menikmatinya. Masa jubahnya ketika kami sudah mulia sebagai orang Islam, ketika kami mulia itu kami harus menyerah kepada orang Gatpan ini, mau memberikan sepertiga daripada hasil bumi kami kepada mereka. Wa idza aradallahu al-inayata, apabila menginginkan Allah Ta'ala al-inayata, menolong, biqaumin, dengan satu kaum, hayya alahum, pasti Allah Ta'ala gerakan lahum bagi mereka asbabad dzufri, sebab kemenangan. Amun saya pacang menang, kita menang tuh, ada jatuhan mengulahkan jalannya. Min haitsu la ya'lamun, dari jalan yang tidak mereka ketahui. Jadi ketika kita, misalnya kaum ini anggaplah kaum muslimin, nah ketika kita nih kan dari Tuhan untuk menang, pasti ada jalannya walaupun kita ada tahu. Nah, jadi Allah Ta'ala sudah nayanya mainnya kan. Jadi kalau sudah habis jalan, usaha habis sudah, pasrah ke Allah Ta'ala. Lagi kan maksudnya nih, pasti Tuhan menolongi. Kita dengan berhusnudzan kepada Allah, pasti Tuhan menolongi. Asalkan sudah kita cukup usaha sudah. Kayak itu kan pelajarannya adalah Fandur ila hadil inayati, maka lihatlah terhadap perhatian ini. Perhatian Allah ini, minallah, perhatian dari Allah ini. Bil mutamassikina, terhadap orang yang berpegang teguh, bidinihil qawim, terhadap agama yang lurus. Agamanya yang lurus. Nah, orang yang berpegang teguh terhadap agama Allah Ta'ala, bujur-bujur istiqomah, pasti Tuhan tolongi. Kayak pak kisahnya nih. Nah, kada sangka ada ternyata pertolongan dari jalan yang lain. Ja'a Nu'aim bin Mas'udin. Datang Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i, daripada kabilah Asja'. Wa huwa sadiqu Quraisyin, sedangkan dia ini sadiqu Quraisyin, berteman dengan Quraisy, wal Yahudi. Pokoknya sahabat rasok, lawan orang kafir Quraisy rasok, lawan Yahudi rasok, si Nu'aim tadi. Wa min Ghatfana, dan juga daripada Ghatfan. Nah, juga mudah kan ya merasuk ke situ. Waqala, lalu kata Nu'aim, ya Rasulullah, inni qad aslamtu, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Nah, jadi untungnya Nu'aim ini masuk Islam sudah tahu inya kan kayak apa cara berbicara kepada orang-orang nang tiga pihak tadi. Wa qaumi la ya'lamuna bi islami, sedangkan orang-orang saya tidak mengetahui keislaman saya. Orang ada tahu pada sudah Islam, asalnya masih kafir kan. Nah, kesempatan nih berpura-pura baik, padahal politik dalam perang. Al harbu khid'atun, ya Nabi kan. Perang itu harus punya strategi tipu muslihat. Pamurni, maka perintahkanlah aku bi amrika, dengan perintahmu. Napa jerpian ulun ya Rasulullah? Jalankan. Nah, ini kunci kemenangannya ada kan di sini. Salah satunya. Hatta usaidaka, agar saya dapat membantu sampian. Nah, memang ulun bantu pian dengan apa? Dengan cara diplomatik. Paqala, lalu Nabi bersabda, anta rajulun wahidun. Kamu ini cuma satu orang. Wa madza asa an taf'ala, maka apa yang
dapat kau lakukan. Jadi kalau ikam ini surangan, kira-kira ikam di tangan mana nyaman ikam. Nah, Nabi berikan pilihan. Kayak Pak ikam caranya kayak Pak. Lalu Nabi kalau ikam aja Nabi kan pai pisek, pakalahi, kata kawan sudah. Jadi ikam harus menggunakan taktik dan siasat nang pas. Walakin tetapi khadzil anna mastata'ta fa innal harba khid'atun. Nah, walakin khadzil, maka pecah belahkan musuh anna demi kami. Ikam bisa adu asah buahnya toh supaya pecah belah, supaya buahnya toh kada kompak lagi. Ikam mana nyucolnya kan. Nah, padahal kan itu nyucol ikam ini. Nah, dibelahkan itu padahal rekayasa. Nah, boleh ini kan. Kenapa? Karena konteksnya konteks perang. Nah, jadi kan menggunakan diplomatik. Mastata'ta semampumu. Fa innal harba khid'atun, karena perang itu adalah tipu muslihat. Jadi orang berperang tuh kalau bisa menipu muslihat pada musuh, ya udah. Ada apa lagi kan? Misalnya orang Islam tuha-tuha sudahlah. Nah, lalu bihan perang disamir hirang. Lalu wae kita lihat pindah anum-anum loh. Lalu musuh takutanan. Ada apa? Nah, itu kan cara itu ada apa? Karena konteks itu sudah perang. Tapi kalau ada konteks perang, boleh lakian makai samir atau pakai apa deh pirang-pirang nang hirang kan. Nah, karena menipu orang sebenarnya anom masih banyak tuha sudah. Nah, itu. Jadi ketika perang itu adalah tipu muslihat. Al-khid'atu fil harbi, tipu muslihat di dalam perang. Wa kharaja, maka berangkatlah Nuaim bin indihi dari sisi Nabi. Wa tawajjaha ila Bani Quraidah, dia mendatangi Bani Quraidah, orang Yahudi. Alladzina naqadu 'uhdal muslimin, yang dia telah melepaskan atau membatalkan janji-janji kepada kaum muslimin. Nah, aturannya kada boleh mendukung musuh, mendukung. Nah, aturannya bila musuh datang dibela, sama-sama bela kota Wanidah, ada hakon. Datang Nuaim, dianggapnya Nuaim itu orang kafir. Berarti kawannya kan dalam pandangan buahnya nah. Falam mar'ahu, manakala mereka melihat Nuaim, akramuh, mereka memuliakannya. Kenapa? Li sadaqatihi, karena pertemanannya. Ini bakawan. Nah, bakawannya kan. Nah, terkumpul dalam grup WhatsApp loh kan. Ini aja baginya kan bikin stiker lawannya lah. Lah Nuaim nih. Ya mesti ini lah. Nah, sama kan namanya nih. Pandirinya sama. Padahal Nuaim ini sudah pindah ke kubu kaum muslimin. Faqala, maka kata si Nuaim, ya Bani Quraidah, wahai Bani Quraidah, ta'rifuna wudilakum, kalian kan, ini istifham lah, kalian kan mengetahui, menyadari sayangnya aku bagi kalian. Tahwailah aku ini sayang nabuhmu, kita bakawan, kamu sayangi beritaan. Wa khaufi alaikum, dan kekhawatiranku atas kalian. Aku sayang nabuhmu, dan aku khawatir ikam ini dapat kebinasaan. Wa inni muhadditsukum hadisan, dan aku akan bercerita atau membeberkan kepada kalian suatu rahasia. Aku akan membeberkan rahasia nabuhmu. Aku akan mengisahkan pandir rahasia nabuhun ikam. Faktumuhu anni, maka diam-diamlah kalian. Sembunyikan rahasia ini, jangan dikisahkan keluar lagi. Ini buat ikam, jangan aku beri. Nah, kan ikam aku sayangi pang aja. Nah, gombalnya lo kan. Qalu, mereka berkata na'am, oke. Sampaikan kepada kami akan simpan rahasia ini. Apa? Baik-baik. Ketat. Nah, rapat-rapat. Faqala, maka kata si Nuaim, laqad ra'aitum, sungguh telah kalian lihat, ma waqa'a, apa yang terjadi, li Bani Qainuqa' wan Nadhiri. Itu nasib sama lawan kalian kan sebagai orang Yahudi. Apa yang terjadi bagi Bani Qainuqa, Yahudi, wan Nadhiri, Yahudi. Nah, tinggal Bani Quraidah lagi. Itu dan sanak Bani Kam juga kan suku-suku daripada bangsa Yahudi. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Min ijlaihim, yaitu terusirnya mereka. Wa akhdhi amwalihim, dan diambil harta mereka. Wa diyarim, negeri mereka, disuruh keluar dari negeri mereka kan dengan seala kadarnya, kendaraan, pakaian, mayu di awak. Tahu kok gara-gara memusuhi kaum muslimin lalu kalah, diusir.
Wa inna Quraisyan wa Ghatfana, dan sungguhnya orang Quraisy dan Ghatfan, ini kan bangsa Quraisy dan bangsa Arab yang besar. Laisu mislakum, tidaklah seperti kalian. Buahnya itu banyak orangnya dan punya tanah air sendiri. Adik kami ini kan 4 orang. Bani Quraidah ini tahu, ini bangsa Arab sini, Jazirah Arab. Masa Yahudi diam di Arab? Yahudi kan tanahnya di sana, ada di sini. Nah, kan. Kenapa gerang rugi bakawan lawan Quraisy lawan Ghatfan tak? Kenapa? Karena buahnya bila kalah bulik ke negeri sendiri. Ikan bila kalah mana? Nah, lais mitlakum. Fahum idza ra'au fursatan, mereka itu bila melihat kesempatan intahazuha, mereka menggunakannya. Buahnya itu ada kesempatan digunakannya. Wa illa, jika tidak ada kesempatan menyerang nih, mereka gunakan menyerang kaum muslimin. Jika tidak, insarafu, pulang mereka li biladim, ke negeri mereka aman, karena negeri bangsa Quraisy saat itu kan dan bangsa Ghatfan kada tersentuh. Kaum muslimin kan sampai ke situ kan. Paling-paling bila keluar hanya diserang. Umumnya sampai ke sana belum ada lagi. Belum sampai ini gerakan kaum muslimin ke sana kan, berarti kan tak aman lah buahnya. Bila habis perang, kau lindung di negeri masing-masing. Wa amma antum, mun kalian bang, kalau kalian patusakinunar rajula, kalian berdekatan tempat dengan laki-laki itu. Yuridur Rasul, maksudnya adalah Rasulullah SAW. Nah, munikam buri ke mana? Buri ke Madinah aja. Parak lah Nabi. Jadinya manja Nabi Muhammad nyerang buhanmu. Kan paling parak. Bila ikam perang ini kan bulikan ke kampung pas diserang Nabi. Wala taqata lakum biharbi, dan tidak ada kemampuan kalian biharbi memeranginya. Kawalah. Ya, buahnya kuat, pasukannya kan, kesetiaannya kuat, sedikit gini mana, bagi banyak. Ikam satanah, apa kawalah melawan lah. Wahdakum, tidak akan mampu kalian biharbi memeranginya, wahdakum sendirian. Fa'ara, maka saya berpendapat, Allah tadkhulu, jangan ikut-ikutan fi hadal harbi, pada perang ini. Dah usah kau umpatakan itu ya Quraisy dan Ghatfan, sudah ada. Yahudi yang umpat. Hatta tasaykinu, kecuali kalian sudah yakin min Quraisyin wa Ghatfan, daripada bahasa Quraisy dan Ghatfan, annahum, bahasa mereka lan yatrukukum, tidak akan meninggalkan kalian, kecuali punya kada bacang lari lagi. Pokoknya matian dia bila perang, kalah matian di tempat medan perang. Dibeli kabur. Bila hakun kita janjikan nyari kami merasa tenang. Harusnya kayak itu. Wa yadhabu, dan pergi ila biladim, ke negeri mereka. Jangan sampai kabur dari perang. Pokoknya sampai titik darah penghabisan. Bu ibunya kayak itu. Amunnya punya bulik berdahulu pasti kamu sakitnya. Bi anta khudhu minhum rahaina. Caranya ambillah dari mereka rahaina. Beberapa apa? Jaminan. Nah, ambil jaminan supaya mereka setia dengan janji. Ambil jaminan. Sab'ina syarifan minhum, 70 orang-orang mulia dari mereka. Nah, semana keturunan mulia, ambil sebagai jaminan supaya mereka tidak berlari dalam peperangan. Harus perang sampai titik habis darah penghabisan. Nah, itu caranya. Fastahsanu ra'yahu, lalu mereka menganggap baik pendapatnya. Ya, bujur nih ja Nuaim nih. Bujur lah Nuaim nih. Kita ambil dah. Kita ucapin kepada orang Quraisy. Ala Ghatfan. Wa ajabuhu, dan mereka mengikutinya ila dzalika, kepada usulan itu. Nah, besdah anu teh salukot kan, karena salukot itu buhan Yahudi nah, karena salukot dah tinggal meledaknya lagi. Summa qama min dihim, kemudian dia bangkit dari mereka pulang. Wa tawajjaha, pergi pulang ila Quraisyin, kepada kafir Quraisy. Ini kan masih di tinda perang lah. Nah, di pertahanan tempat persinggahan pasukan. Fajtama'a, lalu dia berkumpul biru asaim, dengan pimpinan mereka. Nah, pimpinan ke belakang pimpinannya. Wa qala, dia berkata, antum ta'rifuna wadilakum, kalian kan mengetahui bagaimana sayangnya aku bagi kalian. Wa mahabbati iyakum, dan cintanya aku kepada kalian. Wa inni muhaditsukum hadisan, aku akan bercerita kepada kalian, aku akan membeberkan rahasia kepada kalian. Faktumuhani, maka simpanlah rapat-rapat rahasia itu
daripadaku. Jangan dibongkar-bongkar yang kisahkan ke lain, jangan dibocorkan, simpan bujur-bujur. Qalu naf'alu, ya, kami siap lakukan seperti yang kau inginkan. Wa qala lahum, maka kata Nuaim, inna bani Quraidzata. Nah, lain pula anunya kan. Di hoknya. Jadi memang Bani Quraidzah pecah datang kepada Quraisy, tapi diulahnya anunya isi cerita tuh beda kan. Yang penting kan datang, masalah nang isi ceritanya tuh ada tuh orang. Nah, diubahnya, disetengnya ulang. Inna Bani Quraidzah, sungguhnya Bani Quraidzah qad nadimu, sungguh menyesal ala ma fa'alu, atas yang mereka lakukan ma'a Muhammadin. Buahnya nyesal mendukung orang luar nih. Muslim Muhammad nyesal buahnya. Wa khafu minkum, dan mereka khawatir dari kalian, antarji'u, kalian pulang ke Mekah, wa tatruquhum ma'ah, dan kalian tinggalkan Yahudi bersama Nabi Muhammad. Pas berbunyi sakit. Faqalu lahu, maka berkatalah orang Mekah Quraisy lahu baginya Nuaim, ayurdika, salah. Antarji'u wa tatruquhum ma'ahu. Faqalu lahu, maka berkatalah mereka Yahudi kepada Nabi Muhammad. Setelah dia menyesal, lalu dia berbaik-baik dengan Nabi Muhammad. Lalu dia berkata kepada Nabi Muhammad, ayurdika, apakah engkau senang? Apakah menyenangkan dirimu? Senang lapian. An na'khudha, bahwa kami tangkap jam'an sekelompok min asyrafihim, daripada pemuka-pemuka mereka, daripada orang-orang mulia mereka. Adalah wahai Nabi Muhammad nih, kami tangkap akan nang harap-harapnya daripada Bani Quraisy. Wa nu'tiyahum, dan kami berikan. Nah, kami berikan orang-orang mulia tadi, laka untukmu. Julung Nabi Muhammad. Puasanglah dapat 70 nih kan, suruh nabus. Wah, yang cair nih buat Nabi Muhammad nih. Ini kan bayangannya nih. Wa nu'tiyahum laka, kami berikan 70 orang itu untukmu. Wa tarudda janahana alladzi kusirat, dan engkau kembalikan janahana, sayap kami, alladzi kusirat, yang telah patah. Artinya hubungan kita impas. Sebagai tanda kami setia, kami tangkapkan 70 orang-orang Quraisy, kami julung lang sampian, kita impas. Kada lagi kesalahan kami dimaafkan sudah. Kayak itu menawarkan kepada Muhammad. Jadi sama pada minta 70 orang, tapi kan isinya belain. Yuridu Bani Nadir. Ya, gitu. Dan engkau kembalikan janah alladzi kusirat, sayap kami yang telah patah. Maksudnya apa? Ia maksudkan Bani Nadir, artinya nang Bani Nadir itu suruh berikan pulang ke kampungnya, kada diusir lagi itu kan. Bukan hubungan Pak. Faradhiya bidzalika minhum. Lalu Nabi pun menerima itu. Nah, dan Nabi akornya Nabi ikan Bani Quraidzah tangkap akan 70 orang Quraisy. Kemudian karena aku akan mengembalikan Bani Nadir yang telah terusir dari negeri mereka. Nah, itu hasil pandirannya ujar Nuaim, padahal rekayasa bahwa kebohongan yang dikisahkannya. Wahahum, ini mereka. Nah, pas apa? Kan dia ini stengnya dah. Wahahum, dan ini mereka mursilun ilaikum, sedang mengirim kepada kalian. Fahdharuhum, waspadalah daripada kalian. Waspadalah dari mereka. Hati-hati kan tuh bunyinya berkirim dah. Tulakan dia bunyinya. Hendak minta 70. Wala tadhkuru, jangan kalian sebutkan mimma qultu lakum, yang telah aku katakan bagi kalian. Jadi bocorkan, aku mudah-mudahkan dah harfan walaupun satu huruf. Nyatakanlah ini rahasia, aku membocorkan ini supaya ikam waspada kan terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, dah dua sudah kan. Suma ata Ghatfana, datang pulang kepada Ghatfan. Fa akhbarahum, lalu ia ceritakan kepada mereka bimisli ma akhbara bi Quraisyan, seperti apa yang ia ceritakan terhadap orang Quraisy. Sama anunya kan, sama minta apa jaminan. Nah, fa arsala Abu Sufyan, lalu mengirimlah Abu Sufyan wafdan, utusan li Quraidzah, bagi Bani Quraidzah. Yad'uhum, mengajak mereka lil qitali, untuk berperang gadan besok. Nah, yuk kita esok kita serang lagi orang kota Madinah serentak. Fa ajabu, lalu mereka menjawab, alla yumkinana, bahwa
bahwasanya kami la yumkinuna tidak bisa an nuqatila berperang fi sabti hari Sabtu. Nah, pantang Yahudi hari Sabtu ada berperang punya. Hari besar Yahudi. Nah, wa kana isaluhu lahum la tasabtin. Adalah dikirimnya utusan kepada orang Bani Quraidah lailatul sabtin malam Sabtu. Pas kata 4 besok aja perang kami aja sayangnya hari Sabtu. Walam yusibna tidak pernah menimpa kami ma asabana apa yang menimpa kami illa melainkan minat ta'addi fihi gara-gara berbuat kesalahan di hari Sabtu. Nah, Yahudinya jaraknya kan hari Sabtu itu melakukan hal-hal yang jelek. Karena rancak katulahan punya bila Sabtu itu jadi warik itu kan Sabtu juga kan. Nah, hari Sabtu orang cari uang jadi warik. Itu kan jadi takutannya. Juga lagi melanggar hari Sabtu. Wa ma'adzalika bersama itu pula fala tu'nuqatilu kami tidak mau berperang hatta tu'tuna kecuali kalian berikan kami rahina jaminan minkum dari kalian harus ada jaminannya hatta la tatrukuna agar kalian tidak membiarkan kami wa tadhhabu dan kalian pergi nanti ila biladikum kamu berikan ke negerimu pas kami nang surangan lagi nang depan diserang oleh kaum muslimin kami nang ripunya kami nang sakitnya kamu jauh berikan ke negeri masing-masing kami ini kan para lawan Nabi Muhammad satu daerah sama-sama di kota Madinah fatahaqqaqat Quraisyun maka meyakinilah Quraisy wa Gatpanu dan Gatpan mendapatkan kebenaran Quraisy dan Gatpan Quraisy mengirimkan Gatpan mengirim pandir pas kala manu Aim bin Mas'ud pas benar nih janu Aim bin Mas'ud toh disar minta juga minta jaminan akhirnya kadang awal begitu nyamannya aja 70 makanya harap-harapnya pulang karena kamu diapaimu karena tawanan kami tawanannya habis karena nah tawan padahal kan demi keamanan ada buhan nang Gatpan Quraisy kan menuduh tawanan itu jurungnya kan Nabi Muhammad nah itu kan padahal ada jadi kisah itu lah saparu bujur lah saparu salah nah itu hoax nah hibat tuh kan orang malah berita hoax itu tak ini kada pada jadi nang ada baik lah bahkan tekniknya ada tak jadi ada jaka videonya kan bila mampas mirip sudah kan tinggal diisi lagi beritanya atau fotonya kan tinggal diisi beritanya jadi nang foto itu bujur kan video itu bujur cuma isinya nampak isinya itu diselewengkannya di alurnya bujurakannya orangnya di belakang jadi bilokakannya nah kasihan tuh orang awam rakyat biasa kan termakan berita bohong tadi termakan hoax tadi kan nah itu tak akibatnya itu memang settingannya hebat bener lah ada nagawian kayak itu nang makon gitu kan disiwa orangnya dapat duitnya maulah berita-berita kayak itu untuk menyerang musuh akhirnya kada percaya lagi Quraisy Gatpan lawan bubuhan Yahudi bujur yang Nu'aim bin Mas'ud tadi aja padahal Nu'aim ini musuh Islam dah wa tafaraqatil qulub dan akhirnya tercerai-berai hati kada lagi akur fa khafa ba'dhum ba'dan dan waspada sebagian mereka kepada yang lain nah culas nih buahnya khianat nih nah kan khianat ini aja kada akur lagi aja kada saya sekata lagi nah wa kana alaihi salam dan Nabi alaihi salam qadi batahala sungguh berdoa ibtihal kan berdoa dengan merendah benar mohon benar ilallah kepada Allah alladzi la malja'a yang tidak ada tempat berlindung illa ilaih kecuali kepada dia sendiri wa da'ahu dan Nabi berdoa biqauli dengan sabda Nabi dengan doa Nabi Allahumma munzil kitab syaril hisab ihzimil ahzab Allahumma hazimhum wansurna alaihim nah dibaca Nabi malam itu kan ya Allah yang menurunkan Al-Qur'an dari kitab yang lain syaril hisab cepat menghitung ihzimil ahzab hancurkan partai-partai musuh. Nah, partai-partai musuhnya punya lah. Partainya 3 kan. Partai Bani Quraidah, partai Quraisy, partai Gatpan. Hancurkan koalisinya. Nah, Allah mahzimhum. Ya Allah hancurkan mereka wansurna alaihim. Tolong kami atas mereka. Dibaca ngene di malam pemilu loh nih. Nah, sebab partai-partai setan kan hancuran. Partai-partai yang kada baik artinya lah. Partai-partai yang kada bagus kan untuk negeri dihancurkan. Baca malam pemilu ini. Ya kan dibagilah nanti pakai pakai WhatsApp status kan dibagikan
Nah, tong sebarkan boleh. Bertulis dikirim berkali-kali. Nah, ini doa dari Nabi langsung kan. Dinukil di kitab Nurul Yakin. Semoga apa besok partai yang benar-benar menguntungkan bagi negeri kita yang akan dimenangkan. Wah, misalnya deh. Paling kadang kan ada seorang kalau kayak itu kan. Engkau asa Indonesiaan, kayak itulah. Nah, kalau mustahil kan. Mun berdoa sebenarnya lah. Bagi ulah bagus-bagus anunya. Template-nya lah. Pamfletnya kah? Pamflet kau nyebet tak? Ada di anu kan. Di salah dia ada kan ditulis apa judulnya tak? Doa untuk kemenangan kaum muslimin. Ini nih diambil di kitab sini. Waqad ajaballahu du'aahu. Sungguh mengabulkan Allah doa Nabi alaihi salam. Fa arsala maka Allah taala kirimkan alal adai atas musuh-musuh itu fil lailatil mudlahimmah di malam yang gelap gulita. Nah, malam nakadep kan orang beri kada listrik. Lampu seadanya aja pajah lampu parayam. Kadep nang salaman noneh. Kecuali malam 14, malam 13, 15, 16 kan malam terang bulan. Malam nang pertama, kedua, tiga wah kadep depan. Jadi dikirim Tuhan angin nang kancang. Nah, akhirnya tak hambur-hambur. Fa ajma'u amrahum, maka mereka sepakat. Nah, deh. Fi lailatul mudlimatin. Fa arsala adaim Allah taala kirim musuh rihan baridatan, angin dingin. Angin yang dingin. Nah, dingin itu kan besalimput deh. Masih dingin. Fi lailatin mudlimah, pada malam yang gelap. Wa khafal Arab, maka khawatirlah bangsa Arab. Itu Quraisy tanggatpan an tattafiqal yahudu, bahwa telah kompak orang-orang Yahudi ma'al muslimin. Nah, pas padanya sinu ayam je bujur nih ja. Berarti Yahudi sudah sana sepakat nya dah. Busai serangnya bakal jutan kita ya, Pak. Nah, wayah jumu dan menyerang alaihi atasnya. Wayah jumu alaihim kah? Alaihim kah? Alaihim. Nah, di sini alaihi, nah berarti salah demirnya. Wayah jumu alaihim, dan mereka menyerang serentak alaihim atas orang Arab. Itu Quraisy dan Gatban. Fil lailatil mudlahimati, pada malam yang gelap gulita. Fa ajma'u, maka mereka sepakat amrahum. Mereka sepakat amrahum. Maksudnya ajma'u amrahum itu sepakat alar rahil untuk berangkat pulang. Untuk berangkat pulang qablaan yusbiha sabahu, sebelum pagi hari. Nah, malam ini juga kita budikan. Oke, angkut. Nah, cabuti anunya kemahnya. Nah. Walamma sami'a alaihi salam, manakala mendengar, Nabi ini kan perbatasan, Nabi ini kan di pos penjagaan. Manakala mendengar Nabi alaihi salam ad-dauda'a, apa daudata? Ya, kita tuh berucau apa? Keramaian. Pina nang tah malam pina gigir berapa? Guru-guruman kok kayak di Subarang tuh orang apa kan? Pandiran kan kadang-kadang kok malam hari itu nah. Orang merunta kah di betang Subarang tuh lah. Kadang-kadang sini berucau kan. Yang orang ada paham tapi kan berucaunya kadang-kadang itu tuh tamsilnya lah. Nah, berisik dan keramaian fi jaisil adu, di tentara musuh. Nah, qala li ashabi, Nabi bersabda kepada para sahabat, la budda min hadithin, pasti ada kejadian. Kenapa jadi gigir tuh? Faman minkum, adakah di antara kalian yang durunana, yang mau mengecek lana untuk kami, untuk kita, khabaral qaumi, berita musuh. Adakah hana mengetahui nah didengarkan situ peparak situ nah jelas balik pulang ke sini pasakatu peranayaan beritaan. Bukannya sahabat tuh kada hakun lah, cuma keberanian mereka ditantang loh. Nah, sahabat tuh kan mereka ingin agar Nabi itu selalu berhasil. Tapi ketika tantangannya berat, lu pikir juga kan. Pasakatu, mereka terdiam. Hatta karara dzalika salasan, hingga Nabi mengulang-ulang 3 kali. Wa kana fihim, dan ada di antara mereka Hudzaifah bin Yaman. Banyak sahabat Nabi utamanya kan taburung ada dalam lah. Nah, taburung di situ ada Hudzaifah bin Yaman. Faqala alaihi salam, dan Nabi bersabda, tasmu sauti, apakah engkau mendengar suaraku mundul lailati, sejak malam tadi?
wala tujibu, sedangkan kamu tidak menjawab. Faqala, lalu kata si Hudzaifah, ya Rasulullah, al-bardu syadid, dingin ini sangat dingin sekali. Nah, dingin banget ya Rasulullah keadaannya. Nah, jadi bilang menggigil, bilang hendak mati kan, biasa asalnya lah kedinginan dah. Kayak apa memberitakan diri ke sana seolahnya kayak mempertaruhkan nyawa kan ketika mendatangi musuh itu. Belum lagi ketika musuhnya tahu. Waqala, maka Nabi bersabda, idhab fi hajati Rasulillah, pergilah engkau di dalam menunaikan keinginan Rasulullah. Nah, Nabi ini kan menyuruh, ini berarti Nabi tahu pada Hudzaifah ini mampu aja kan. Lalu Nabi itu menyemangati, pergilah engkau di dalam mengabulkan keinginan Rasulullah. Waqshib lana khabaral qaum, dan perhatikan dan cari yang jelas untuk kami khabaral qaumi, berita musuh. Nah, bawa sini pulang kabarnya kana. Fa khatara radhiyallahu anhu bi nafsihi, maka beliau pun mempertaruhkan nyawa binafsihi, mempertaruhkan nyawa dengan dirinya sendiri, fi khidmati nabiyhi, di dalam melayani nabinya, hatta tala'a, hingga dia dapat mengetahui ala jalilatil khabari, atas kebenaran berita atau kejelasan berita itu. Napa yang terjadi? Wa annal ada azimuna ala rihlati. Nah, ini kesimpulannya, bahwasanya musuh telah bertekad untuk pulang ke negeri mereka atau ke daerah mereka masing-masing. Hazimatul Ahzab, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.